Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifa Sinta Zahra dengan NIM 114230008 selaku praktikan 213 Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di antara dua ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan registrasi, digitasi, contouring, tabling, labeling, dan juga symboling menggunakan software ArcMap dan juga Google Mapper. Di sini saya sudah membuka software ArcMap-nya. Kemudian ketika sudah muncul tampilan ArcMap Getting Started ini, kita pilih New Maps. Kemudian nanti di bagian My Templates kita klik Blank Map, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan menuju Table of Contents di sebelah kiri. Nah, kita menuju bagian Layers, kita klik kanan, kemudian kita klik Properties. Setelah itu, kita akan mengubah koordinat sistem di bagian koordinat sistem. Di sini saya sudah menandai favorit untuk koordinat yang akan kita gunakan adalah UTM Zone 49 Sultan BGS 1944, kemudian kita klik Apply, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan memasukkan peta yang akan kita gunakan. Kita menuju ke bagian Layers lagi, klik kanan, kemudian Add Data. Nah, di sini kita bisa connect folder. Connect to folder ini yang ada tanda plusnya, kita connect to folder. Kita pilih folder yang akan kita sambungkan. Oke, kemudian nanti akan muncul. Nah, setelah itu kita pilih peta yang akan kita gunakan dengan format JPG. Kita add. Nah, nanti akan muncul peta yang akan digunakan. Setelah itu, kita akan menuju ke bagian georeferencing di bagian sini, add control points. Kita klik. Kemudian kita akan mulai memilih dua yang sekiranya nantinya akan mewakili koordinat dari peta yang kita gunakan. Di sini saya akan gunakan di bagian sisi kiri atas dan juga sisi kanan bawah. Kita mulai dari kiri atas dulu. Kita klik di bagian curve grid ini. Kita klik. Kemudian kita tarik ke arah luar. Kita klik kanan. Kemudian input X dan Y-nya. Ini kita masukkan aja. Koordinat X-nya di sini kita coba itu. Kemudian Y-nya itu 920. Ini kita oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Itu saya akan bagian sini. Di bagian kita tarik. Kemudian kita input X dan Y. Masukkan koordinatnya itu untuk X-nya 920. Kemudian untuk Y-nya 900. Kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Semisal tadi ada kasus di mana dia tiba-tiba hilang nggak muncul, itu bisa ke bagian petanya ini. Kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih simple layer. Semisal petanya menghilang dari bagian tengah ini. Nah, semisal petanya miring, setelah kita input control point-nya, bisa jadi ada kesalahan dalam memasukkan koordinatnya. Nah, semisal ada kesalahan, kita bisa edit di bagian view link table ini. Kita klik, kemudian kita bisa ubah di sini. Tinggal kita ubah aja koordinatnya yang seharusnya. Nah, setelah itu kita ke bagian georeferencing, kemudian kita update georeferencing. Nah, setelah itu kita akan mulai ke bagian digitasi. Kita akan gunakan minimal 3 wilayah. Di sini saya akan menggunakan wilayah Kecamatan Bandar Arum, Kalibening, dan juga Karangkobar. Sekarang kita bisa ke bagian katalog. Di sini ada katalog, kita pilih. Kemudian di bagian folder yang kita connect tadi, kita klik kanan. Kemudian kita pilih new. Nah, setelah itu kita pilih shapefile. Kemudian kita akan membuat shapefile batas administrasinya. Nah, kemudian untuk feature type-nya kita akan menggunakan polygon. Setelah itu bagian spatial reference, description-nya kita akan menggunakan koordinat UTM. Kemudian kita klik OK, setelah itu kita klik OK. Nah, kita buat lagi di folder yang sama, shapefile untuk jalan, sungai, dan juga titik. Nah, kemudian untuk jalan, feature type-nya adalah polyline. Description-nya sama juga UTM, kita klik OK, OK, kemudian lanjut lagi untuk sungai, polyline juga, kemudian kita ganti ke UTM, OK, kemudian klik OK, dan yang terakhir adalah titik. Nah, untuk feature type-nya adalah point, kemudian sama kita gunakan UTM, OK. Nah, selanjutnya kita akan mulai mendigitasi dengan kita ke batas administrasi dulu, kemudian kita klik kanan, bagian edit features kita klik yang start editing, kemudian nanti kita akan ke bagian editor ini, kita klik bagian paling kanan ini, create features, kita klik. Nah, setelah itu kita pada bagian create features kita klik batas administrasinya, untuk construction tools kita pilih polygon, dan setelah itu kita mulai mendigitasi. Caranya adalah tinggal kita klik aja, kemudian kita tarik mengikuti wilayah yang akan kita digitasi. Nah, untuk kita klik dua kali. Setelah itu, misal mau ada bagian yang kita edit atau karena salah atau apa, kita bisa menggunakan feature ratio feature tool atau juga edit vertex. Nah, kalau edit vertex itu dia tuh lebih connect aja biar sesuai kayak gini. Nah, misal ratio features kita bisa lebih sesuai di sini, lebih enak makanya. Kemudian bagian editor kita stop editing, kemudian do you want to separate this? Yes. Nah, setelah itu jangan lupa kita ubah untuk warna. Caranya adalah kita klik bagian ini, kotak berwarna ini, bawah batas administrasi kita klik. Fill color ini kita no color, kemudian outline width-nya itu 3, untuk outline color itu merah. Yang warna kemudian kita klik OK. Nah, ini akan seperti ini. Nah, kita bisa mendigitasi jalan, sungai, dan juga titik dengan melakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk jalan, sungai itu construction tool kan. Kemudian kalau kita digitasi mengikuti arah yang sungai.
Selanjutnya adalah kita akan membagi atau memotong wilayah yang udah kita plot ini menjadi 3. Caranya adalah kita ke batas administrasi lagi, klik kanan, kemudian kita ke edit features, start editing, kita pilih dulu batas luarnya, kita klik. Nah, kalau udah terpilih, kita akan ke bagian editor, kita klik bagian cut polygons tool, ini kita klik, kemudian kita mulai membagi wilayahnya. Kita mulai dari luar, kita tarik garis seperti saat mendigitasi. Kalau ujungnya kita tarik ke ujung seperti ini, kita lihat ini. Nah, kita lihat di sini nanti akan seperti ini untuk hasil akhirnya yang sudah kita digitasi. Nah, selanjutnya kita bisa mulai ke bagian contouring dengan menggunakan software Google Mapper. Kita buka dulu Google Mapper-nya. Nah, kalau udah kita open data files, terus kita masukkan file game yang udah kita download dari web Inanji Portal maupun yang diberikan oleh asisten. Di sini saya sudah mendownload Demnas dari web Inanji Portal untuk Kabupaten Banjarnegara. Kita open, kita install, kita klik OK, kemudian untuk projection itu geographic, kemudian datumnya itu WX4, kemudian di bagian use rated projection for all selected files, kita checklist, kemudian kita klik OK. Nanti seperti ini. Nah, semisal kita mau pakai yang file dari asisten juga bisa. Saya mau pakai yang dari asisten aja. Nah, nanti kalau udah, kita bisa mulai masukkan file shape file batas administrasi yang tadi kita buat. Ini, kemudian kita klik open. Nah, kan udah kelihatan, kita bisa ke bagian batas administrasi SAP ini, kita klik kanan, kemudian kita zoom to selected layers. Nah, nanti otomatis dia akan ke zoom ke batas administrasi yang kita input. Setelah itu kita akan mulai contouring di sini, kita create contour, kita klik. Nah, setelah itu di bagian contour options ya, untuk interval contour ini bisa kita gunakan rumus 1/2000 dikalikan oleh skala. Tapi di sini karena contour wilayah saya berapa, saya menggunakan interval contour itu 50. Nah, setelah itu untuk bagian contour points kita klik, kemudian di bagian draw box ini kita klik juga. Nah, setelah itu kita akan menggambar kotak yang mencakup atau meliputi wilayah batas administrasi yang kita input tadi ke DM, ke layers ini. Pastikan semuanya mengikuti wilayah kita input, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti akan muncul kontur yang kita gunakan. Nah, setelah itu ke bagian generated contours, ini kita klik kanan, kemudian kita bagian layer dan kita pilih yang export. Kemudian ke bagian select layer ini kita checklist yang generated contour saja, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk export formatnya itu shapefile, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK lagi. Nah, untuk di file selanjutnya kita checklist export lines. Nah, kemudian kita save. Nah, kita save, kemudian kita klik OK. Otomatis nanti akan tersimpan. Setelah itu kita bisa close saja Google Mapper-nya. Kita klik no. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke software ArcMap. Di sini kita bisa menginput kontur yang kita buat menggunakan Google Mapper. Caranya adalah di bagian layers, kita klik kanan. Kemudian kita add data lagi. Nah, terus kita masukkan shapefile kontur yang sudah kita save tadi. Kemudian kita klik add. Ini kita klik OK. Nah, otomatis konturnya akan terinput di sini. Kita akan memfokuskan kontur yang berada di dalam batas administrasi, atau istilahnya menghapus kontur-kontur yang berada di wilayah luar batas administrasi dengan cara kita klik geoprocessing, kemudian kita ke bagian clip. Nah, untuk bagian input features ini kita masukkan kontur Banjarnegara ini, kemudian klik featuresnya kita klik batas administrasi. Nah, untuk output feature classnya kita klik, kemudian kita save. Nah, kemudian kita save. Setelah itu kita klik OK dan tunggu klip di bawah kanan muncul. Nah, otomatis kontur yang berada di dalam batas wilayah administrasi akan berubah warna. Setelah itu kita bisa unchecklist kontur Banjarnegara ini, kemudian kita turunin aja ke bawah. Nah, kayak gitu. Kita akan menuju bagian ke kontur ini, kita klik kanan, kemudian kita ke open attribute table, kemudian kita akan mengubah elevation terlebih dahulu untuk menghilangkan meternya. Kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita ke field calculator. Nah, di sini kan meternya udah hilang karena sebelumnya sudah saya masukkan 20 cuma di sini saya akan contohkan kembali. Nah, kita ke bagian parser ini, kita klik Python, kemudian kita masukkan aja rumus yang diberikan oleh asisten itu times row, kemudian elevation, kemudian tanda lagi, kemudian titik, klik place, kemudian kita kurang, kemudian tanda ketik, kemudian spasi, kemudian huruf yang kecil, kemudian tanda ketik lagi, kemudian koma, kemudian tanda ketik lagi 2 kali, kemudian kita kurung. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, nanti otomatis meternya hilang. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom untuk IK-nya. Di kiri atas kita klik table option, kemudian add field. Nah, kita masukkan IK, untuk IK-nya tetap short integer, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik lagi, kita pilih, kemudian klik kanan dan field calculator. Nah, untuk parsernya itu kita VB script, kemudian kita masukkan rumus elevation mode IK dikali 4 itu tadi kan IK-nya 20 kali 4 itu 200 sama dengan 0. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti otomatis akan seperti ini. Kita close. Nah, setelah itu kita ke bagian batas administrasi, kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Kita atur, kemudian kita akan ke bagian table options dan add field. Setelah itu kita input PL atau penggunaan lahan dengan tipe teks, kemudian untuk field properties lainnya itu 50 aja sudah cukup, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan klik lagi batas administrasi, kemudian kita mulai edit features, start editing, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita akan mulai edit table-nya di bagian PL atau penggunaan lahannya tadi. Itu yang pertama adalah smart production, kemudian ini nah, kalau sudah kita stop editing, kemudian kita save, yes. Setelah kita close, kemudian kita
Udah, kita akan ke bagian recomber ini, kita ke kanan, kemudian kita ke bagian properties, kemudian kita ke bagian simbologi ini, simbologi kita klik, kemudian kita ke bagian kategori, kemudian unit values ini kita klik, untuk value floatnya itu kita ubah ke IK, kemudian kita klik add all values ini. Nah, setelah itu kita akan pilih yang ini, yang minus dengan value minus 1 ini kita klik 2 kali, dia akan menjadi depth counter. Kita pilih yang electron cold dengan ketebalannya itu 2, kemudian kita klik OK, kemudian kita ke yang value 0 ini, kita klik 2 kali, colornya juga electron cold, untuk ketebalannya juga 1, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Setelah itu, kita pilih kita klik kita Nah, untuk bagian titik kita add properties, kemudian kita ke bagian simbologi, kategoris, kita ke unique value, untuk value-nya kita pilih keterangan, kemudian kita add all values, kemudian setelah itu kita akan klik 2 kali pada ini, kemudian kita akan menuju edit simbol terlebih dahulu. Nah, untuk tipenya kita akan ubah ke karakter marker simbol. Nah, kemudian untuk fontnya kita akan menggunakan Geo Sienna, kita bisa ketik aja Geo Sienna, bisa default atau yang ekstra, itu terserah, kita klik yang default aja. Kemudian kita cari untuk kantor camat itu sesuai ketentuan adalah yang ini, kemudian kita size-nya bisa ubah, misal ke 15, kemudian kita klik OK, selanjutnya kita klik OK. Nah, kita akan balik link dimulai dari recomber ini, kita klik kanan, kemudian properties, kemudian kita akan ke labels, kemudian kita label features, kemudian metode kita ubah ke define classes. Nah, kemudian kita klik SQL query ini, kemudian kita klik IK sama dengan terus get unit values, kita pilih yang satu, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan ke label ini, kita pilih yang elevation. Nah, setelah itu kita klik expression, kemudian kita akan masukkan rumus elevation itu spasi ditambah spasi tanda petik spasi m, kemudian sepakat tanda petik. Nah, setelah itu kita klik OK, kemudian kita akan menuju simbol, kemudian kita ke edit simbol, kemudian kita akan ubah size simbol untuk formnya dengan size 12, kemudian masnya kita ubah ke halo, kemudian kita klik OK, OK. Setelah itu kita ke placement properties, kita pilih yang orientation ini, kita pilih curve, untuk posisinya online, kemudian kita duplicate labels ini, kita pilih yang remove duplicate labels, kita klik OK, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, kita lanjut untuk batas administrasi, kita klik kanan properties, labels, kemudian label feature kita checklist, untuk metode label of the features the same way, kemudian kita label floatnya itu variable sembarangan, expression tidak berubah, kemudian untuk simbol tetap kita pakai tanda simbol size-nya 12, kemudian edit simbolnya itu mas hollow, kita klik OK, apply, OK, kemudian kita akan menuju ke jalan. Lakukan yang sama sampai dengan titik. Nah, label features, ini keterangan, kemudian simbol, masnya halo, OK, OK, apply, OK, sampai juga, kemudian kita ke ini kanan simbol, kemudian ini 12 saja, kemudian kita OK, OK, apply, OK, kemudian kita ke titik, kita klik properties, labels, kemudian kita checklist, kemudian kita klik keterangan, kemudian simbol. Oh, jangan lupa placement proportion ini kita pilih yang change location, kemudian kita pilih yang reference bottom center all allowed. OK, kemudian kita klik OK. Untuk yang selanjutnya kita belum ubah placement properties, kita ubah placement properties ini curve, kemudian underline, duplicate labels remove, duplicate OK, apply, OK. Nah, setelah itu untuk yang jalan kita ubah juga placement properties-nya karena tadi lupa. Nah, untuk yang batas administrasi, placement properties itu always horizontal, kemudian duplicate labels remove. Untuk only place subordinate subordinate, kita tulis, kemudian klik OK, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan menyimpan hasil proses kita klik file, save as, kemudian di folder yang kita inginkan kita ulangi ini, kedua,